Sini Pak. Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat siang. Selamat siang. Berkah dalam. Yang terhormat Bapak Uskup yang pada hari ini berkenan di tengah-tengah kita untuk memimpin ibadat dalam rangka peletakan batu pertama gedung baru SMA 1 Bernardus Pekalongan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri dalam kegiatan pada hari ini, yang mana kegiatannya adalah yang pertama adalah ibadat. Kemudian dalam ibadat itu nanti akan disertakan juga doa dan seterusnya yang berkaitan dengan peletakan batu pertama. Dan kemudian setelah ibadat selesai, nanti ada sambutan singkat. Yang pertama dari Romo Yohanes Suratman selaku Ketua Yayasan, dan kemudian dari Bapak Uskup yang kebetulan juga selaku Pembina Yayasan. Mari kita berdiri, kita menyiapkan hati untuk ibadat pada siang hari. Kita nyanyikan lagu Letakkanlah Allah Subhanahu. Kelihatan. Tidak apa? Gak apa-apa. Letakkanlah Allah Subhanahu di atas perkasa badas yang dalam. Nyanyikanlah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, mengawali ibadat ini, marilah kita mengakui segala dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa penuh kasih sayang, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dalam Putramu dan meletakkan Dia sebagai dasar kokoh untuk kerajaan-Mu. Karya pembangunan gedung SMA Santo Bernardus ini kami laksanakan demi keagungan nama-Mu dan kemajuan kami. Maka kami mohon semoga oleh bimbingan kebijaksanaan-Mu yang abadi, karya pembangunan gedung ini dari hari ke hari semakin berkembang dan pada waktunya selesai dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung.
dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Ratman yang saya hormati dan saya cintai, para bapak dan ibu, saudara-saudaraku semuanya yang saya kasihi, selamat siang berkah dalam. Selamat siang berkah dalam. Injil hari ini sangat cocok dengan keadaan Pekalongan. Apalagi mau bangun-bangun apa saja, sudah nggak pakai dikata-katakan di sini, datanglah banjir, sudah selalu datang. Jadi para persiapannya saya yakin sekali setiap orang membangun itu sudah membentengi dulu. Jadi sebenarnya bukan fisik, tapi lebih nanti yang dalam adalah batin, roh, apapun. Saya kemarin memberi sambutan untuk sidang doktoral Romo Ari di BINUS. Luar biasa BINUS ini, kelihatannya bukan universitas Katolik, kayaknya swasta biasa, tapi luar biasa. Juara di mana-mana yang swasta, dia nomor 1 seluruh Indonesia, tapi dengan semangat yang disebut Katolisitas. Jadi di situ yang menjadi kuat. Kalau Bapak Kardinal pernah menyampaikan pendidikan kita hancur, itu karena juga sekali lagi persatuan persaudaraan di satu yayasan yang nggak kuat. Bukan nggak kuat orang-orang hebatnya dan sebagainya, tetapi di mana roh kebersamaan persatuannya atau yang dibawa dengan Kristus itu tidak kuat. Sehingga gampang tercerai-berai, segampang juga selesai dan seterusnya. Nah sekarang yang masih ada sisa, Bernardus ini masih kelihatan, masih didengar di mana-mana. Kami punya juga di Purbalingga dan sebagainya yang katanya dulu bagus, sekarang hilang.
tanpa bekas. Saya yakin sekali Bernardus ini tidak akan hilang. Maka akan terus, dan saya akan beri semangat juga. Dan di sini ada pastor paroki juga. Maka ke depan bukan hilang soal pembangunannya, bukan hilang soal fisik, bukan hilang soal, tetapi jangan sampai hilang rohnya. Jangan sampai hilang disebut dengan katolisitasnya, jangan hilang semangat itu. Ini nanti yang menjadi dasar semuanya. Kemarin saya melihat tulisan di situ, di BINUS itu, kecurangan ujian apapun drop out. Jadi yang dimulai dari kecerdasan intelektual itu yang mendasari iman. Bisa kita bolak-balik, tapi sekali lagi orang yang beriman itu adalah orang-orang yang cerdas. Jadi dasarnya kalau mau beriman itu cerdas. Maaf, orang akan beriman baik dan benar lalu melakukan sesuatu. Di sini dikatakan kalau tidak termasuk yang nggak melakukan hanya dengar sebagai itu nggak cerdas. Tapi orang cerdas adalah di mana menangkap semua itu ilmu, menjalankannya, menghidupinya, cerdas. Dia beriman. Jadi di sana juga dikatakan, orang Anda ini semua yang disebut sekarang beriman kepada Kristus, sebenarnya adalah orang-orang cerdas. Kita lihat orang-orang nggak cerdas, gampang dibohongi, gampang mengikuti yang tidak benar, dan bahkan mendengar dari siapapun juga tidak dicerna dulu, diterima mentah-mentah, langsung melakukan, itu tidak cerdas. Dan termasuk salah satu kecerdasan orang beriman adalah dia tidak melihat Tuhan yang metafisika itu, tetapi dapat menangkap dengan dalam. Nah, ini sebetulnya dasar iman, kecerdasan. Maka Gereja Katolik membutuhkan tempat-tempat kecerdasan ini, supaya nggak gampang dibohongi. Keimanan kita nggak hanya turut pimpinan. Pimpinan ngomong gini semuanya ikut, tidak. Di sini ada dasar kitab suci. Maka saya pengen menyampaikan sungguh bahwa saya menyambut betul. Di Indonesia kemarin kita juga waktu rapat Kuria Regio Jawa ya, namanya di Surabaya. Lalu pendidikan Jawa Tengah terutama, Purwokerto, dan termasuk Semarang, lalu Malang, banyak yang tiarap, habis. Masih ada beberapa yang tempat-tempat bagus, mungkin Surabaya yang dibanggakan, dan juga Jakarta, dan juga Bogor ada tempat sekolah kata Mardiwana, Regina Pacis dan sebagainya, sampai sekarang masih bertahan. Sebenarnya kita berharap Bernardus, Keuskupan Purwokerto Bernardus, maka kita semangati untuk itu. Jadi yang batu kokoh kuat itu sekali lagi bukan hanya sekedar fisik, tapi roh itu, roh semangat itu. Dan termasuk di sini saya sampaikan, yuk kita lakukan, tidak tinggal hanya diam saja, kita bersama-sama bersatu dengan roh yang kuat itu, melakukan sesuatu. Itu adalah yang menaruh atau membangun rumah di batu. Kalau siapa saja yang dapat disebut disamakan di sini, melakukan, mendengarkan perkataanku serta melakukannya, akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Maka saya percaya dengan semangat dari paroki Santo Petrus Bernardus, dengan semua keimanan dari orang-orang di sini, dengan kecerdasan orang-orang di sini, mari kita mulai. Walaupun mungkin kecil, sedikit berkat itu, tapi kalau dikembangkan, saya yakin besar dan nanti suatu saat pun akan menjadi penentu. Maka kecerdasan itu penentu keimanan. Kalau kita sekali lagi tidak cerdas, iman kita pun akan ditentukan oleh pihak lain, orang lain. Maka kalau di sini batu yang paling kuat adalah, penentunya adalah sebenarnya kita sekali lagi beriman pada Kristus, melakukannya, dan juga mewartakan kabar gembira itu kepada yang lain. Disinilah tempat pendidikan Santo Bernardus, tempat untuk mewartakan dengan tepat, yaitu membuat dasar kokoh kuat, kecerdasan untuk menuju keimanan kepada Kristus. Ya, karena kita dalam materi juga lemah, tapi tadi saya bilang roh itu kuat, roh itu hidup,
Roh itu yang membangkitkan, yang membangun. Maka saya percaya walaupun kita kesulitan dengan dana dan sebagainya, ya ada banyak orang yang semangat. Saya kira alumni-alumni, saya akan percaya dan antusias sekali. Ini akan menjadi besar, ini akan perlahan terus berkembang dengan pesat. Amin. Berkati batu atau apa? Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dalam hidup ini kami bergantung kepadamu. Engkaulah gembala kami yang menuntun kami di jalan yang lurus. Kepadamulah kami berharap, maka sudilah Engkau menunjukkan kebaikan dan cintamu. Curahkanlah berkat-Mu atas batu ini. Semoga gedung SMA Santo Bernardus yang kami bangun ini berlandaskan kuat hingga tahan hujan dan angin, banjir dan taufan. Dan semoga Yesus Kristus Putra-Mu tetap menjadi jaminan dan dasar hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. otak dan tangan, supaya kami dapat membantu karya-karya-Mu. Marilah kita berseru kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa selama-lamanya. Dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami, Engkau hendak membangun gereja-Mu di atas batu karang yang kokoh. Marilah kita berseru kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa selama-lamanya. Melalui Roh Kudus, Roh Putra-Mu, Engkau membangun kami menjadi tempat kediaman, di mana Engkau berkenan tinggal. Marilah kita berseru kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa selama-lamanya. Engkau meneguhkan harapan kokoh dalam hati kami, supaya karya yang hari ini kami mulai dalam naungan berkat-Mu juga dapat kami selesaikan dengan baik berkat perlindungan-Mu. Marilah kita berseru kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa selama-lamanya. Engkau terus-menerus menempa, memahat, dan memoles kami, supaya kami menjadi batu-batu hidup yang pantas untuk pembangunan gedung SMA Santo Bernardus ini, sehingga gedung ini dapat menjadi sarana kehadiran kerajaan-Mu. Marilah kita berseru kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa selama-lamanya. Engkau berkenan memanggil dan menggerakkan para donatur demi terwujudnya pembangunan gedung SMA Santo Bernardus ini, supaya kemurahan hati-Mu dirasakan oleh semakin banyak orang. Marilah kita berseru kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa selama-lamanya. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami hunjukkan kepadamu. Semoga Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkannya, karena doa ini kami hunjukkan kepadamu
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.